Alur film ini diawali dengan seorang pengantar mayat di rumah sakit bernama Len Yu Hai dan suster baru yang lugu bernama Ti, sehingga kalau nama mereka digabungkan menjadi Hai Ti yang artinya mayat, yang di saat itu disuruh mengantar mayat baru itu ke lemari pendingin yang ada di rumah sakit itu. Liu Hai yang sedang menggoda Ti mencoba menakutinya dengan hantu, yang ternyata dia dan Ti malah ditemui oleh kuntilanak yang menggoda mereka saat Liu Hai sedang kencing dan menakuti mereka dengan muncul di belakang ranjang mayat itu. Setelah itu kita menuju cerita yang dimana tentang asal-usul kuntilanak itu sebelum dia menjadi arwah penasaran yang suka mengganggu orang sekitarnya, yang dimulai dari diangkatnya seorang artis magang yang bernama Milan. Karena Milan mudah bergaul dengan orang sekitarnya, dia pun langsung akrab dengan anggota teater lainnya yang terkejut dengan perkataan Milan dengan tinggal sendirian di atap gedung itu. Sehingga membuat Pilong atau Hai Au menceritakan tentang gudang itu yang konon katanya telah ditemukan mayat seorang gadis yang masih utuh, dan ada seorang murid yang tinggal di situ pernah bertemu dengan sosok wanita berbaju putih yang tiba-tiba Milan yang setengah percaya hantu memberanikan dirinya untuk tetap tinggal di gudang itu dengan santai dan membersihkan tempat itu seolah-olah tidak ada apa-apanya, yang tanpa dia sadari ada sosok yang menunggunya di depan pintu kamar mandinya. Di keesokan harinya, Milan marah dengan Pilong dan Hai Au yang terus membahas masalah hantu yang ada di gudang di atap itu. Sehingga di malam harinya dia mengamuk dan menantang hantu itu dikarenakan saat dia mandi airnya berubah menjadi darah. Setelah itu, lampu di gudang itu pun mati sehingga membuat dia melihat sosok wanita berbaju putih di dekat jendela yang membuat dia berdoa untuk mengatasi rasa takutnya sambil tiduran, yang tiba-tiba hantu itu mencoba mencekiknya dari belakang. Dan ternyata itu hanya sebuah mimpi buruk. Tidak lama kemudian, dia pun didatangi oleh seorang wanita berbaju putih yang bernama Tian Tam yang tiba-tiba muncul di depan pintu kamarnya. Pada awalnya, dia pun ragu kalau Tian Tam itu adalah manusia. Tetapi, setelah dia yakin, mereka pun menjadi akrab dan saling berbagi cerita. Tidak lama setelah itu, datanglah Pilong dan Hai Au yang meminta tempat abunya yang hilang, yang saat itu dilihat oleh Milan sedang melayang-layang di depan pintu kamarnya. Setelah itu, Milan meminta Pilong untuk menemaninya berbicara dengan Tian Tam setelah dia dikenalkan olehnya. Tetapi, Pilong dan Hai Au menjadi bingung dikarenakan mereka tidak bisa melihat Tian Tam, apalagi berbicara dengannya. Sehingga membuat Milan terkejut hingga ketakutan dengan perkataan mereka berdua yang mengatakan kalau wanita yang berbaju putih yang suka menghantui tempat itu bernama Tian Tam. Setelah mendengar perkataan mereka berdua, Milan langsung shock dan ketakutan sendiri sehingga berlari keluar kamar yang membuat dirinya pingsan terjatuh dari tangga. Akibat kejadian ini, di keesokan harinya Pilong, Hai Au, dan Tian Tam dimarahi oleh guru mereka dan diancam akan dikeluarkan dari sekolah apabila tidak meminta maaf pada Milan dikarenakan menakuti Milan sehingga dia terluka dan ketakutan. Di malam harinya, Tian Tam yang suka menyamar sebagai kuntilanak untuk menakuti orang sebagai bercandaan, tiba-tiba mendapat kecelakaan motor dengan pacarnya yang bernama Kong Dui ketika ingin pulang ke rumahnya. Karena merasa bersalah telah menabrak orang, dia pun melarikan diri meninggalkan si korban dan pacarnya untuk kabur pulang ke rumah, yang tiba-tiba dia diserang oleh hantu si korban pada saat dia ingin mandi setelah merenungi semua kesalahannya yang ternyata itu hanya mimpi belaka.
Tidak lama kemudian, datanglah Tian Tam yang terluka parah pulang ke rumahnya Kong Dui, dan Kong Dui pun menceritakan penyesalannya yang telah kabur setelah menabrak wanita itu yang bisa menyebabkan dirinya masuk penjara. Anh yêu luôn cả con của chúng mình nữa. Di saat mereka sedang bercinta, tiba-tiba Tian Tam berubah menjadi hantu wanita korban yang mengamuk dengan mencekik Kong Dui, yang membuat Tian Tam nyaris mati ketika pacarnya membalas. Di keesokan harinya, Tian Tam diganggu oleh hantu anak kecil yang terus mengganggunya setiap hari, sehingga membuat dia menjadi stres dan tiba-tiba pingsan karena tidak tahan dengan gangguan anak kecil itu. Sementara Kong Dui yang sedang merasakan bahagia dan mengusahakan agar Tian Tam diterima oleh kedua orang tuanya dikarenakan dia telah hamil, terkejut dengan keadaan Tian Tam ketika dia pulang ke rumahnya. Setelah itu, dia mencoba menghibur Tian Tam dengan mengajaknya makan malam dan jalan-jalan, yang tiba-tiba mereka diganggu oleh hantu wanita yang menurut mereka kalau hantu anak kecil itu adalah anak wanita yang telah dia tabrak. Đây là đâu hả em? Anh sao vậy Duy? Akibat kejadian ini, Kong Dui meminta agar ayahnya menjemput Tian Tam yang lagi hamil, sementara dia terpaksa mengakui kesalahannya pada polisi dikarenakan tersiksa dan tidak bisa tidur selama 5 hari. Không. Anh thề với em. Ketika Kong Dui menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya pada polisi, si polisi pun terkejut dengan pengakuannya dia dikarenakan wanita korban tabrakan itu masih hidup. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi đã hại chết hai mẹ con bà. Setelah itu, polisi menghadirkan saksi kejadian itu yang mengatakan kalau dia yang membawa para korban kecelakaan itu, termasuk Tian Tam, ke rumah sakit, yang ternyata yang menjadi korban sebenarnya adalah Tian Tam dan anak yang ada di dalam kandungannya, yang membuat Kong Dui terkejut terlepas dari apa yang dia alami selama ini bersama Tian Tam. Anh có nhớ cái buổi sáng em mê sẵn? Mendengar perkataan saksi itu, Tian Tam yang ikut menemani Kong Dui pun terkejut, sehingga dia menangis darah dikarenakan dia tidak bisa terima takdir kematiannya, yang membuat dia menjadi arwah penasaran atau kuntilanak yang mengganggu kedua perawat di awal cerita film ini dan Kong Dui di saat dia bersama Milan untuk mengantar abunya Tian Tam ke rumah duka. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.